Halo semuanya, apa kabar? Semoga saat ini Anda semua berada dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk melanjutkan aktivitas hari ini. Berjumpa kembali dalam pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 8. Nah, kali ini kita akan belajar dengan tema Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Nah, sekarang mari kita simak bersama tujuan pembelajaran kita. Peserta didik dapat memahami karya Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan, sehingga dapat ikut ambil bagian dalam karya pewartaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran itu ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah aneka paham kerajaan Allah pada zaman Yesus. Kemudian yang kedua adalah kerajaan Allah yang diwartakan Yesus itu seperti apa ya? Lalu kemudian apa maksud Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan? Dan yang ketiga adalah contoh perumpamaan-perumpamaan yang Yesus gunakan dalam mewartakan kerajaan Allah. Nah, sekarang mari kita bahas bersama aneka paham kerajaan Allah yang berkembang di kalangan bangsa Yahudi pada zaman Yesus, ya. Aneka paham kerajaan Allah pada zaman Yesus di kalangan bangsa Yahudi saat itu diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kerajaan Allah yang bersifat politis, yang kedua kerajaan Allah yang bersifat apokaliptis, yang ketiga adalah kerajaan Allah yang bersifat yuridis religius. Mari kita lihat bersama paham kerajaan Allah yang pertama, yaitu kerajaan Allah yang bersifat politis. Ya, orang yang memiliki paham kerajaan Allah ini beranggapan bahwa kerajaan Allah yang damai dan sejahtera hanya akan terwujud bila Allah tampil sebagai seorang tokoh politik yang mampu memimpin bangsa Israel melawan penjajah Romawi dan para penindas rakyat. Perlu kalian ketahui bahwa latar belakang dari situasi masyarakat Yahudi waktu itu adalah mereka dijajah oleh bangsa Romawi, ya. Kemudian di kalangan mereka pun perempuan dan anak-anak itu memiliki kedudukan nomor dua, ya. Jadi itu kurang lebih latar belakang di kalangan bangsa Yahudi. Kemudian mari kita lihat paham kerajaan Allah yang kedua adalah kerajaan Allah yang bersifat apokaliptis. Ya, paham ini memandang bahwa kerajaan Allah akan tercapai bila Allah menunjukkan kuasanya dengan menggoncangkan kekuatan-kekuatan langit dan bumi. Pada saat itulah Allah akan membangkitkan suatu dunia baru, dan mereka menganggap penderitaan yang dialami saat ini bukan akhir segala-galanya, karena kelak pada akhir zaman Allah akan menegakkan kerajaannya. Dan paham kerajaan Allah yang terakhir adalah kerajaan Allah yang bersifat yuridis religius. Orang-orang yang memiliki paham kerajaan Allah ini memandang bahwa hukum Taurat sebagai wujud dari kekuasaan Allah yang mengatur manusia. Maka mereka yang sekarang taat kepada hukum Taurat sudah menjadi warga kerajaan Allah. Tetapi jika tidak melakukan apa yang dituntut dalam hukum Taurat, mereka tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan orang-orang yang memiliki pandangan kerajaan Allah bersifat yuridis religius ini menganggap bahwa Mesias itu adalah tokoh agama yang mampu menegakkan hukum Taurat. Bagaimana tiga paham kerajaan Allah yang berkembang di zaman Yesus? Semoga bisa dipahami ya. Nah, sekarang mari kita lihat bersama ya, kerajaan Allah yang diwartakan Yesus. Seperti apakah kerajaan Allah yang diwartakan Yesus itu? Nah, perlu kalian ketahui bahwa tema pokok pewartaan Yesus adalah kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah itu apa?
kerajaan Allah adalah suatu situasi yang tercipta di mana Allah meraja. Misalnya, suasana damai, kasih, sukacita, dan lain sebagainya. Nah, pewartaan Yesus mengenai kerajaan Allah yang pertama-tama adalah ditujukan kepada pertobatan manusia. Kemudian, kerajaan Allah harus diwujudnyatakan dalam kehidupan manusia. Dan kerajaan Allah adalah panggilan dan tawaran rahmat Allah untuk semua orang. Dan manusia harus menerimanya dengan sikap iman yang dinyatakan dalam perbuatan yang baik. Nah, perlu kalian ketahui, memang kerajaan Allah belum terlaksana dengan sepenuhnya saat ini, tetapi sudah mulai nyata, terutama sejak kedatangan Yesus, lebih-lebih sejak kebangkitannya dari alam maut, dan sejak turunnya Roh Kudus atas orang-orang yang percaya kepadanya. Allah mulai meraja di bumi. Nah, satu hal yang perlu kalian ketahui juga bahwa untuk dapat menjadi warga kerajaan Allah, kita dapat belajar dari sabda bahagia. Nah, mari kita lihat bersama ya. Jadi untuk dapat menjadi warga kerajaan Allah, kita dapat belajar dari sabda bahagia ya. Sabda bahagia itu sudah kita pelajari di kelas 7. Yesus mewartakan sabda bahagia, ya, yaitu dalam hidup sepenuhnya kita harus menyadarkan diri kepada kekuatan Allah sebagai satu-satunya sumber kekuatan, ya. Untuk itu kita harus rela melepaskan raja-raja yang lain seperti harta dan kehormatan dan rela pula mempertaruhkan segala-galanya termasuk diri sendiri demi sang raja. Ya, jadi untuk dapat menjadi warga kerajaan Allah, kita dapat belajar dari sabda bahagia, di mana kita hanya menyandarkan diri sepenuhnya dan satu-satunya kepada kekuatan Allah, bukan pada kekuatan yang ada di dunia ini. Nah, sekarang mari kita lihat bersama. Apa itu perumpamaan, ya? Perumpamaan adalah penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa imajinatif, kiasan simbolis, atau perbandingan sehingga orang akan mudah menangkap makna di balik perumpamaan tersebut. Lalu, apa tujuan atau maksud Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan? Ya, jadi Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan agar pewartaannya tentang kerajaan Allah menjadi lebih mudah dipahami, sehingga banyak orang mendengar dan mengerti. Nah, sekarang mari kita lihat bersama contoh-contoh perumpamaan yang digunakan Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah. Yang pertama adalah perumpamaan tentang seorang penabur, ya. Dengan perumpamaan ini, Yesus ingin menyampaikan bahwa dalam mewartakan kerajaan Allah pasti ada tantangan, kegagalan, tetapi tidak perlu khawatir karena jika terus berusaha, pada akhirnya akan menghasilkan buah yang berlimpah, seperti benih yang jatuh di tanah yang subur. Perumpamaan yang kedua adalah perumpamaan tentang ilalang di antara gandum, ya. Dari perumpamaan ini Yesus bermaksud mengatakan bahwa tegaknya kerajaan Allah justru terjadi bila yang baik dan yang jahat bisa hidup bersama dan dengan penuh kesabaran serta kasih mendorong yang jahat menjadi baik. Nah, perumpamaan yang ketiga adalah perumpamaan tentang mutiara dan harta yang terpendam, ya. Melalui perumpamaan ini, Yesus ingin menyampaikan bahwa kerajaan Allah itu merupakan sesuatu atau dipandang sebagai harta yang sangat berharga. Sehingga orang yang menyambut kerajaan Allah akan berani meninggalkan segala miliknya demi kerajaan Allah.
Kemudian yang berikutnya adalah perumpamaan tentang benih yang tumbuh, ya. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh ini ingin menunjukkan kepada kita bahwa tumbuhnya kerajaan Allah itu tidak bisa diamati secara pasti dan semua tergantung sepenuhnya pada Allah, bukan usaha manusia, ya. Memang usaha itu perlu dan memang penting, tetapi dalam hal kerajaan Allah itu semuanya tergantung kepada Allah. Dan perumpamaan yang terakhir adalah perumpamaan tentang pukat. Nah, melalui perumpamaan ini, Yesus ingin menyampaikan bahwa dalam kerajaan Allah harus dikembangkan sikap tidak mudah menghakimi orang lain, ya, merasa diri yang paling baik dan yang paling layak menjadi warga kerajaan Allah, ya. Dalam hal ini Allah sendirilah yang akan memilah-milah nanti antara yang baik dan yang tidak baik. Nah, demikian kira-kira pembahasan kita tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Ada beberapa hal yang akan kita refleksikan bersama. Hari ini, Yesus mengajar pada kita dengan menggunakan perumpamaan. Banyak perumpamaan yang telah Yesus sampaikan pada kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita mampu menangkap pesan di balik perumpamaan itu? Sanggupkah kita melaksanakan pesan di balik perumpamaan itu? Lalu, mampukah kita meneladani Yesus untuk mewartakan sukacita melalui kata-kata kita, melalui ucapan kita? Mampukah kita membuat orang lain bersukacita, bergembira dengan ucapan kita? Bangunlah sebuah niat untuk lebih sering membaca kitab suci, agar dibimbing oleh Allah sendiri untuk memahami berbagai perumpamaan Yesus. Mewartakan kerajaan Allah adalah suatu hal yang tidak mudah, ya. Ini adalah suatu perjuangan kita seumur hidup, bukan berhenti ketika kita selesai kuliah, atau selesai sekolah, atau berhenti ketika sudah dewasa. Tetapi pelaksanaan dan perwujudan kerajaan Allah itu seumur hidup. Mulai kapan? Mulai dari saat ini. Bagaimana? Apakah dapat dipahami? Semoga penjelasan singkat ini dapat menjadi paham, dan marilah kita bersama-sama berusaha mewujudkan kerajaan Allah dengan situasi dan kondisi kita masing-masing. Terima kasih untuk hari ini. Tetap sehat, tetap semangat, tetap teguh dalam iman. Sampai jumpa dalam pembelajaran yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.